Namanya usaha akan ada naik turunnya nih. Kalau lagi turun, supaya tetap ada perputaran uang, kamu harus punya sumber pendapatan lain. Kalau uang bisa ngomong, podcast literasi keuangan untuk pemula dari Bank Neocommerce. Bersama saya Wuri dari divisi marketing di Bank Neocommerce. Buat kamu yang tertarik menjalankan bisnis online, peluang untuk memulai usaha selalu terbuka lebar. Tapi peluang tersebut juga menjadi tantangan karena banyak saingan yang terus bermunculan. Buka usaha tidak cukup dengan modal uang saja, tapi juga butuh kreativitas dan mental. Lalu ada skill mengatur keuangan usaha yang bisa mendukung usaha kamu lebih lancar. Mari kita mulai dari merancang rencana bisnis. Sebagai pegangan membuat anggaran, kamu bisa membuat pos-pos keuangan yang diperlukan, seperti anggaran untuk tujuan usaha, mulai dari sewa tempat, bahan baku, biaya produksi, karyawan, distribusi, hingga promosi. Proyeksikan anggaran untuk semua item tersebut. Dari situ, kamu juga bisa melihat hal apa yang masih kurang. Misalnya, setelah dihitung-hitung, ternyata kamu kurang modal nih. Modal tambahan diperlukan untuk mengembangkan usaha. Tambah aja stok barang, renovasi tempat usaha, hingga menambah cabang. Kalau belum ada uang, ajukan aja pinjaman dana usaha ke bank atau pihak lainnya untuk menambah modal. Setelah gambaran keuangan usaha terbentuk, kamu akan bisa tahu kemana akan melangkah untuk menjalankan usaha. Pastikan kamu berada di jalur yang sesuai dengan rencana anggaran bisnis yang sudah dibuat. Lalu pisahkan rekening usaha dan pribadi. Nah ini, mengatur keuangan usaha dimulai dari memisahkan rekening khusus usaha dan pribadi, sehingga uang dan usaha tidak tercampur antara modal, penghasilan, hingga pengeluaran usaha. Bisa dipantau sendiri loh secara lebih jelas. Selanjutnya, perhatikan arus cash atau cash flow. Di antara banyaknya pemasukan dan pengeluaran, pastikan arus kas-nya lancar. Pemasukan kamu harus bisa membiayai operasional supaya usaha tetap bisa berjalan. Jangan lupa untuk diversifikasi sumber pendapatan. Namanya usaha akan ada naik turunnya nih. Kalau lagi turun, supaya tetap ada perputaran uang, kamu harus punya sumber pendapatan lain. Ya, misalnya selain menjual AC, kamu juga bisa menjual jasa servis atau cuci AC. Terakhir, kamu sebaiknya punya dana darurat. Gak cuma individu, usaha pun harus punya dana darurat untuk mengatasi biaya-biaya nggak terduga selama menjalankan usaha. Nah, tadi kita udah bahas sedikit soal arus kas yang sangat penting. Selain untuk melihat aktivitas keuangan dan memperlihatkan laba dan rugi bisnis, arus kas juga akan membantu kamu dalam membuat keputusan keuangan di bisnis di masa depan. Kalau soal teknis, arus kas dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, arus kas operasional, yang lebih menunjukkan kas bersih. Lalu ada kas investasi, untuk melihat aktivitas keuangan investasi bisnis. Lalu ada arus kas pendanaan, yang mencakup pendanaan berupa pinjaman, obligasi, atau saham antara beberapa pihak seperti bisnis, investor, pemilik, maupun kreditur. Ketika anggaran sudah dibuat sedemikian rupa, coba pantau arus kas dengan cermat. Kamu harus selalu punya cukup uang tunai untuk menutupi pengeluaran sehari-hari. Kalau bisnis lagi ramai, jangan menghambur-hamburkan uang ya. Gunakan uang lebih yang kamu peroleh saat bisnis sedang ramai. Maka hasilnya untuk membantu operasional ketika bisnis sepi. Jadi kalaupun bisnis sepi, kamu bisa tetap memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Kamu nggak boleh capek untuk selalu meninjau arus kas atau anggaran. Lakukan penyesuaian jika menemukan sesuatu yang dirasa nggak tepat. Contohnya, kamu juga bisa mengurangi biaya yang tidak perlu atau mencari vendor rekanan yang lebih murah. Lakukan negosiasi ulang untuk dapat harga yang terbaik. Kalau kamu punya utang bisnis, prioritaskan untuk menyiapkan anggaran bayar utangnya. Ingat, ada kewajiban yang harus kamu bayarkan. Pemilik usaha pasti mau usahanya berkembang. Salah satu modal untuk mengembangkan usaha adalah uang.
Modal usaha bisa saja berasal dari mana saja. Bisa dari uang kamu sendiri sebagai pemilik. Mungkin jumlahnya nggak banyak, tapi cukup untuk membuka usaha kecil-kecilan yang sesuai dengan modal yang dimiliki. Kamu pun bisa menikmati keuntungan sendiri karena modalnya bersumber dari dana pribadi. Kalau dirasa dana pribadi belum cukup, kamu bisa mendapatkan tambahan dari keluarga, teman, rekan kerja, ya istilah patungan lah. Ajak mereka untuk menanamkan modal, sehingga modal yang kamu punya jadi lebih banyak lagi. Keuntungannya bisa dibagi-bagi sesuai kesepakatan. Sebenarnya, siapapun itu, mereka yang menanamkan modal ke usaha kamu bisa disebut investor. Namun, memang ada investor yang sifatnya memang lebih profesional. Ada juga institusi yang khusus untuk menyalurkan modal kepada perusahaan yang baru, yang dirasa punya prospek yang bagus. Namanya venture capital. Nilai investasinya cukup besar, namun biasanya mereka memilih perusahaan atau usaha yang juga punya potensi besar. Jika beberapa cara di atas dirasa sulit, kamu bisa mengajukan pinjaman usaha di bank atau di lembaga keuangan lainnya yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Hal ini banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Banyak juga produk pinjaman usaha yang membantu UMKM untuk berkembang, sehingga modal bukan lagi halangan untuk menjalankan usaha. Urusan keuangan usaha memang nggak bisa selesai dalam satu malam. Prosesnya terus berjalan selama usaha juga berjalan. Kamu juga akan banyak menemukan perubahan dan situasi nggak terduga. Makanya, kamu butuh persiapan keuangan usaha yang matang. Bukan hanya tentang untung dan rugi saja. Jika kamu punya tanggapan tentang strategi keuangan UMKM ini, kamu bisa komen ya. Dan jika kamu merasa podcast ini bermanfaat, please like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya buat kamu yang menyimak di YouTube. Boleh juga kamu share ke keluarga atau teman-teman kamu yang mau belajar tentang literasi keuangan untuk pemula bersama Bank Neo Commerce. Saya, Buri Supir, terima kasih buat atensi kamu.